Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohana, NIM 211418012. Saya akan memaparkan mengenai ulasan atau hasil laporan penelitian kecil morfologi kontrastif tentang reduplikasi antara bahasa Indonesia dan bahasa Jawa. Menurut Hare, reduplikasi adalah proses morfemis yang mengulang bentuk dasar, baik secara keseluruhan, secara sebagian, atau parsial, maupun dengan perubahan bunyi. Suatu kata dikatakan sebagai hasil proses pengulangan apabila kata itu ada bentuk dasarnya yang diulang. Apabila tidak ada bentuk dasarnya, jelas bahwa kata itu bukanlah hasil dari proses pengulangan atau bukanlah kata ulang. Seperti pada contoh kata alun-alun. Bentuk kata alun pada kata alun-alun bukanlah bentuk dasar, sebab bentuk alun tidak ada artinya, kecuali kata alun-alun. Kalau bentuk alun pada konteks lain ada artinya, yaitu ombak atau yang bergulung-gulung. Ini berbeda karena tidak ada hubungannya dengan arti kata alun-alun itu sendiri. Kemudian, ciri-ciri bentuk dasar kata ulang bahasa Indonesia sebagai berikut. Yang pertama, kelas kata bentuk dasar kata ulang sama dengan kelas kata-kata ulangnya, bahwa apabila kata suatu kata ulang berkelas kata benda atau nomina, bentuk katanya pun berkelas kata benda. Begitu juga, apabila kata ulang itu berkelas kata kerja atau verba, bentuk dasarnya juga berkelas kata kerja. Contoh, kata ulang gedung-gedung, bentuk dasarnya gedung. Yang kedua, berlari-lari, bentuk dasarnya berlari. Kemudian ada pelan-pelan, bentuk dasarnya pelan. Tiga-tiga, bentuk dasarnya tiga. Berbeda dengan kata leluhur. Selama ini, kata tersebut dianggap sebagai kata ulang, namun kenyataannya bukan. Leluhur bisa diartikan yang diluhurkan atau nenek moyang. Jadi, kelas kata adalah kata benda atau adjektiva. Bentuk dasarnya adalah luhur, yang ternyata kelas kata luhur dan leluhur tidak sama. Kemudian, reduplikasi penuh yang disandingkan dengan bahasa Indonesia. Bentuk dasarnya jauh, reduplikasi bahasa Indonesianya jauh-jauh. Reduplikasi bahasa Jawanya adoh-adoh, bentuk dasarnya bahasa Jawa itu adoh. Kemudian ada bentuk dasar makan, reduplikasi bahasa Indonesianya makan-makan. Bentuk dasar dalam bahasa Jawanya mangan, reduplikasi bahasa Jawanya mangan-mangan. Kemudian yang terakhir ada bentuk dasar kecil, dari kata kecil. Reduplikasi bahasa Indonesia kecil-kecil, reduplikasi dalam bahasa Jawanya cilik-cilik, bentuk dasarnya cilik. Berdasarkan beberapa contoh, bentuk reduplikasi penuh antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia. Sebagian besar memiliki pola yang sama dalam pembentukannya, meskipun tidak menutup kemungkinan untuk muncul beberapa bentuk kata ulang yang tidak sama antara bahasa Indonesia dengan bahasa Jawa. Pola pembentukan yang sama tersebut terlihat adalah bentuk fonem atau pengucapan yang sama. Contohnya dalam tabel tersebut juga memiliki arti yang sama dari kedua bahasa reduplikasi tersebut. Kemudian yang terakhir, reduplikasi sebagian, di mana tidak seluruh kata diulang secara utuh, melainkan hanya sebagian kata saja yang diulang. Contohnya dalam kata pohon, bentuk dasarnya, reduplikasi bahasa Indonesianya pepohonan. Reduplikasi dalam bahasa Jawa uwitan, bentuk dasarnya uwit. Kemudian bentuk dasar dalam bahasa Indonesianya batu, reduplikasi bahasa Indonesianya bebatuan. Reduplikasi dalam bahasa Jawa wewatunan, dan bentuk dasar dalam bahasa Jawanya watu. Berdasarkan contoh di atas, merupakan bentuk dari reduplikasi sebagian antara bahasa Jawa dengan bahasa Indonesia, di mana contoh bahasa Jawa tersebut sebenarnya memiliki pola yang sama dengan bahasa Indonesia, namun dengan kata serta arti yang berbeda. Terima kasih atas paparan saya di atas.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.